konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Sakit? Ya. Sakit. Semoga dia cepat sembuh ya. Yang lainnya gimana? Sehat. Hari ini kita akan membicarakan tentang kelola emosi. Tapi sebelum ke sana, Dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama. Ayo kita wujudkan pendidik dengan tulus, kurangkan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jujur, mereka hebat, bersama murid berlangkah hebat. Jujur, mereka hebat, jujur akan ku ingat. Ibu hanya bagi dulu bagaimana sih. Lihat aja dulu. Ibu, di situ ada kertas kamu pegang, masih halus? Iya, tapi ibu akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin di situ nanti ada yang sangat menyakiti hatimu. Pada saat menyakiti hatimu, boleh kamu remas. Misalnya kan ada misalnya, dia dipukul atau dicemooh. Boleh. Kalau udah sangat sakit kali hatimu, boleh dirobek. Ya, paham ya? Tetapi pada saat kamu mendengarkan ada kata-kata yang sangat indah di situ, menyenangkan, membuat hatimu nyaman, elus. Paham ya? Paham? Paham tentang ini, lalu kita lanjut. Pada saat dia memegang HP, pada saat pelajaran produktif ini, sang ibu guru melihat langsung bisa tempatnya. Gimana? Ayo reaksinya gimana? Kira-kira sedih nggak? Biasa aja, terserah. Gimana? Mau lihat dia gimana? Oke, tadi kan udah paham kan? Pada saat dia
terima. Dia tidak terima. Lalu apa dilakukannya? Kok seperti ibu? Itu ibu. Saya kan hanya tenang aja. Ibu guru yang melihat itu, yang dinonton itu tidak jelas. Akhirnya dipukulnya lah. Lihat sini. Tampar. Wah. Bagaimana perasaannya? Sedikit ditamparlah dia. Akhirnya berantemlah ibu guru dengan anak. Anak tidak berontak, anak berantak ke orang tua. Akhirnya orang tua tidak terima. Rupanya bahaya HP ini ya. Akhirnya sampailah ke ruang BK. Di ruang BK diperjelas lagi adegan ini. Rupanya sang guru hanya menginginkan anaknya satu, konsentrasi di dalam kelas. Bagaimana? Ibu guru hanya pengen anaknya belajar di sekolah dengan baik untuk mencapai cita-cita. Akhirnya setelah dijelaskan panjang lebar, si Rian pun sadar. Setelah itu dia minta maaf sama ibu guru, saling memaafkanlah mereka. Ibu guru juga kembali hatinya untuk mendidik anaknya, kembalilah belajar seperti itu. Berarti sekarang lagi ini masih bagus sedikit. Kamu sedikit. Ini sedikit. Kenapa harus sedikit? Coba. Nah. Kenapa bisa hanya khusus sedikit? Ya, tepuk tangan. Ini lumayan. Coba angkat dulu lah. Lumayan. Kok gimana? Kamu dulu nak. Udah lumayan itu setengah. Bagaimana itu? Kok bisa sampai setengah gitu? Bagaimana perasaannya saat itu? Oh ini robek. Angkat coba angkat dulu. Robek. Aduh. Coba ceritakan dulu Rijal. Coba ceritakan dulu sampai robek seperti ini. Apa yang membuat hatinya pada pas dipukul? Coba bagaimana? Pegang ya. Kenapa sampai dirobek sampai separah ini? Karena kira-kira sakit hati gitu. Oh, pas ditampar itu sakit kali hatimu ya. Tampar. Oke, tepuk tangan. Ini kameramen. Ya. Silakan didiskusikan bagaimana kertas emosi tadi. Apakah Ananda menyesal, merobek? Ada kan tadi sampai merobek kan? Iya, ada sampai merobek, ada yang dia hanya kusut sedikit, ada yang sama sekali halus tidak ada kusutnya.
kami dalam cerita tersebut karena kesalahan itu anak jadi melawan guru, padahal itu perbuatan sendiri sehingga guru memarahi guru. Oke, tepuk tangan. Oke, sekali ayo kelompok 3. Saya tidak menyesal karena itu meremas-remas kertasnya karena sedikit, karena saya merasa si anak bersalah, tapi si guru juga harus lebih memendam rasa emosinya atau menahan rasa emosinya kepada anak agar tidak menampar si anak, atau dapat berkata lebih baik agar si anak tidak terlalu naik emosi gitu kan, agar lebih dapat berkomunikasi dengan mereka. Oke, tepuk tangan. Saya menyesal meremas kertas tersebut dikarenakan apa yang dilakukan oleh guru tersebut itu memang merupakan hal yang benar, karena orang yang menimbulkan kesalahan wajib mendapatkan. Oke. Mantap. Tepuk tangan. Kelompok 5. Saya menyesal meremas kertas tersebut karena saya awalnya kesal karena tadi menampar lagi tapi ternyata kalau semakin dulu itu juga kesalahan karena memakai handphone saat beristirahat sehingga si guru dan tidak mendengarkan dari sehingga juga kalau itu ternyata anak itu lebih salah dari anak itu ternyata hanya terbawa emosi karena perlawanan anak kepada ibu. Oke. Kita sudah membicarakan tentang makna dibalik kertas. Kita ke roda emosi. Sini ada roda emosi. Bu minta satu orang untuk memutarnya. Ayo, ya. Oh, ikutin aja. Kertas emosi sekarang dalam roda emosi. Jadi dalam roda emosi ini, si Rian, kamu Rian sudah gembira. Dari ini ada tadi kelompoknya ada 5 ya? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 menilai roda emosi itu kena ke senang. Sekarang kelompok 1 belum. Ke kelompok 1 memilih rasa kagum. Oke. Ya. Sekarang udah ingat ya, setiap kelompok sudah mempunyai yang dipilih. Ada di situ tadi roda emosinya ada 6 ya. Oke. Mengenal apa sih itu emosi? Baik Anda semua, tadi kita sudah mempelajari tentang kertas emosi. Saatnya kita tahu apa sih emosi itu. Baik, semua dulu anak ibu semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ibaratnya ini adalah otak kita. Otak kita ini katanya sebesar telapak tangan kita, inilah otak kita ini. Jadi di dalam otak kita ini ada 3, termasuklah salah satunya di dalamnya ini ibu jari ini. Disinilah pengendalian emosi kita. Emosi bukan hanya pengendalian emosi, emosi kita ada di ibu jari. Jadi di sini otak reptil. Pernah dengar otak reptil? Jadi dalam otak kita ada si emosi kita ini, si ibu jari kita
kita ini terlibat di sini, maka kamu tidak bisa mengendalikan diri. Disitulah kamu marah. Yang tadi itu, tahu kan? Yang tadi itu ada yang sampai berobek, ada yang kusut sedikit, tapi ada memang sama sekali tidak ada kusutnya, gitu ya. Berarti pengendalian emosi kita itu sangat bagus. Berarti kita di sini dalam keadaan nyaman. Otak reptil. Pada saat kita marah, usahakanlah menutup ini semua. Oke? Silakan. Tutup. Kelas 11 Hotel 2, apa bisa mengendalikan diri? Ya, rupanya pengendalian emosi kita itu ini di baratnya reptil kita. Sering disebut ini adalah dinosaurus kita. Dia tidak keluar dinosaurus kita ini, maka pengendalian kita akan tercapai. Akhirnya kita akan merasa nyaman, aman, tentram. Tidak mudah lagi marah seperti tadi kan? Bukan hanya marah. Tadi dalam roda sudah kita buat ada 6 di situ kan? Apa tadi nak? Emosinya? Iya. Emosi adalah perasaan yang kita rasakan setiap hari. Yuk kita kenali lebih jauh. Yang pertama adalah rasa senang. Nah, siapa yang suka bermain dan merasa senang? Angkat tangan. Senang adalah saat kita merasa bahagia dan ingin tersenyum. Contohnya, ketika kita bermain dengan teman-teman. Yang kedua adalah rasa sedih. Kadang-kadang kita merasa sedih. Nah, ini seperti saat main kita suka. Tidak apa-apa ya adik-adik jika merasa sedih. Semua orang kadang juga merasa sedih. Yang ketiga adalah emosi marah. Ada juga emosi marahnya saat giliran kita bermain diambil orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengambil nafas dalam-dalam dan bicara pelan-pelan. Saat kita merasa ada yang menakutkan, seperti suara keras atau gelap. Tapi jangan khawatir ya adik-adik, kita bisa cerita kepada orang tua atau teman untuk merasa lebih baik. Dan yang kelima adalah terkejut. Terkejut adalah perasaan yang kita rasakan ketika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan membuat kita merasa kaget. Misalnya, ketika kita mendengar suara keras yang tidak kita duga. Jadi, sekarang kita tahu kan beberapa emosi: senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Ingat ya adik-adik, semua emosi ini normal dan boleh dirasakan. Baik, Ananda semua. Tadi kita sudah membicarakan tentang emosi, kertas emosi, dan apa aja emosi itu, dan bagaimana cara mengendalikan emosi. Sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Bagaimana kita buat nuansa kelas kita nyaman, aman, damai, sejahtera. Seperti itu ya. Jadi setiap kelompok nanti kita buat dulu diskusi. Sekarang kita tempel tadi hasil diskusi kita tadi. Silakan ditempel itu ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing.
15. Semuanya. Semuanya. Bagaimana? Enak? Oke, mantap. Cara pengendalian emosi. Teman-teman itu, udah Mas? Teman-teman, saya senang banget loh. Kenapa? Karena hari ini aku ulang tahun. Di rumah ya, kalian harus datang. Oke. Jangan lupa untuk mengatur. Dan yang terakhir, jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk berzikir. Zikir menjaga hati untuk tetap hidup ya. Dengan berzikir, secara tidak langsung kita dapat menenangkan diri kita sendiri sehingga kita mampu mengendalikan emosi yang kemungkinan muncul di saat yang tidak terduga. Baik Ananda semua, tadi kita sudah mempelajari mengenal emosi, mengendalikan emosi, dan saatnya Ibu mau tahu bagaimana sih Ananda semua memahami apa manfaat kita mempelajari tentang pengelolaan emosi ini. Boleh satu orang? Satu orang nak? Setelah kita mempelajari. Satu orang ya, silakan Cynthia. Tepuk tangan untuk Cynthia. Berdiri aja nak. Dari pembelajaran cara mengendalikan emosi, kita dapat mengetahui apa saja jenis emosi dan juga pengertian emosi serta cara mengendalikan emosi kita. Tepuk tangan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dari pembelajaran yang kita dapat hari ini, saya mendapatkan pembelajaran yaitu saya tahu apa saja jenis-jenis emosi. Yang kedua, manfaat dari mengendalikan emosi, dan yang terakhir adalah cara mengendalikan emosi ataupun mengontrol emosi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Semoga ke depan nanti di kelas kita aman, damai. Kita sudah bisa mengelola emosi dengan lagi dengan 7 jurus yang lain lagi. Terima kasih untuk hari ini. Mari. Untuk pelajaran kita hari ini dengan doa. Doa dimulai. Bentar. Baik, hari ini kita tutup dengan selesai. Terima kasih untuk kelas 11 Hotel 2. Terima kasih.